Halo teman-teman semua, Arga Kudo is iya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dan membreakdown lagi nih episode terbaru dari Ultraman Trigger. Yang mana di episode kali ini kita akan membahas episode ke-7. Episode ke-7 ini spesial ya teman-teman ya, karena kembalinya Mamang Haruki dan juga Ultraman Z. Nah, seperti biasa akan kita bahas plotnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dimana di episode ini dimulai dengan Barossa Seijin yang menaiki Kingjo Storage Custom dan dikejar oleh Ultraman Z dan juga Sebunga yang dikendarai oleh Yoko. Beliarok ini nih sampai kagak sabar nih gara Haruki ini cuma ngejar-ngejar doang gitu kan. Sampai pada akhirnya Barossa ini melemparkan seekor Bulton dan mengakibatkan mereka terhisap ke dalam portal. Namun Ultraman Z pun membuat sebuah barrier yang melindungi Scavenger supaya nggak terhisap oleh Bulton juga gitu. Jadi Yoko dan juga Scavenger ini selamat. Di dalam portal Ultraman Z kembali berubah menjadi Haruki dan Baby Zandrias ini nih si kecil kampret ini nyerang Haruki nih buat dapetin medal Haruki teman-teman. Sampai pada akhirnya yang mendapatkan medalnya ini adalah Barossa Seijin. Terus ya udah tuh Kingjo Storage Custom jatuh aja kayak mainan di universe Trigger ya teman-teman. God Select ini nih bingung nih, kenapa nggak ada, bahkan nggak kedeteksi sama radar si Kingjo Storage Custom ini gitu kan. Penjelasan dari Akito sendiri adalah ya karena portal ini muncul secara tiba-tiba di bawah atmosfer sehingga nggak kedeteksi sama radar. Akhirnya Tatsuya pun memerintahkan untuk menyelidiki nih dan merecover Kingjo Storage Custom kalau memungkinkan seperti itu. Akito di sini pun berubah menjadi nerd parah ya teman-teman ya. Dia bilang bahwa Kingjo ini tuh dia kelihatannya udah dimodif tapi dengan teknologi bumi. Jadi bukan pure teknologi dari alien aja gitu. Sampai pada akhirnya mereka pun masuk nih ke dalam Kingjo. Dan menurut penjelasan dari Akito yang di sini dia excited banget, sistem oksigen di Kingjo Storage Custom itu udah maju banget karena bisa menyuplai oksigen tanpa habis atau limitless lah istilahnya gitu ya teman-teman. Dan seperti yang kita tahu, storage ini memang menggunakan badan atau bangkai dari Kingjo ini untuk membuat robot Kingjo Storage Custom. Sehingga ya banyak menggunakan teknologi alien technically ya kalau kita speaking technically gitu. Akito pun di sini bingung karena harusnya di bumi itu cuma mereka doang atau God Select doang yang bisa bikin teknologi kayak gitu. Terutama kan Akito yang bikin semua teknologi di God Select. Bahkan sampai Hypergun, Hyperkey itu Akito yang bikin gitu kan. Ketemulah akhirnya mereka nih sama Mamang Haruki yang lagi pakai baju hazmat teman-teman. Sampai pada akhirnya Haruki pun dibawalah ke markas God Select dan Haruki memperkenalkan dirinya sebagai mantan pilot storage seperti itu. Tim pelindung bumi tapi dari universe lain. Namun anggota God Select ini bingung karena mereka ini nggak pernah ada yang denger nih soal storage ini. Nah tiba-tiba si Ignis ini muncul dan menjelaskan bahwa mungkin saja nih Haruki datang dari dimensi lain yang mana it's true gitu ya teman-teman ya. Dan Kengo tuh di sini kayak excited banget gitu buat tahu info dari Haruki sampai Haruki pun bilang, jangan-jangan lu Ultraman-nya universe ini ya, tapi keburu disekap dan dibawa kabur sama Akito dan Kengo yang panik gitu ya. Nah, dan Kengo pun lagi-lagi nih teman-teman ya di episode kali ini dengan gampangnya membuka identitasnya sebagai Ultraman. Padahal Haruki katanya cuma nebak-nebak doang dan feeling gitu karena sesama Ultraman gitu kan. Sampai Ultraman Z pun mengundang ketiga orang ini buat masuk ke dimensinya supaya lebih aman gitu loh. Berkenalanlah mereka di situ teman-teman dan menjelaskan bahwa mereka ini dari dimensi lain karena Bulton. Nah, karena portal dari Bulton ini menyerap mereka sehingga memindahkan mereka dari dimensinya Ultraman Z ke dimensi Ultraman Trigger saat mereka sedang mengejar Barossa Seijin seperti itu. Dan Haruki pun bilang di sini bahwa dia itu berubah menggunakan medal atau Ultra Medal. Kengo pun pamer juga, "Oh, gue juga punya nih," gitu kan buat berubah katanya Kengo, dan dia menunjukkan Hyperkey-nya gitu. Nah, kemudian Kengo pun di sini bilang ke Haruki dan Z bahwa dia dan Akito akan membantu untuk mereka supaya bisa kembali ke universe-nya masing-masing gitu kan. Namun obrolan mereka didengar sama Ignis, teman-teman. Nah, kemudian di lain scene, Barossa yang diem-diem mau ngambil Kingjo pun diawasin sama Dark Giants ya teman-teman. Dan si Hudram ini masih kesakitan akibat serangan Trigger di episode sebelumnya. Si Dargon pun masih kena mental karena habis ditampar sama si Yuna gitu ya. Tapi para Dark Giants ini mah chill-chill aja gitu kan karena tahu bahwa Barossa Seijin ini tidak mengincar Eternity Core seperti itu. Masuklah kita ke scene yang kocak di mana Barossa dan Baby Zandrias yang lagi nyari benih juran ini ketemu
Akito sama Ignis gitu. Saling roasting mereka di sini kan teman-teman, dimana bilang bahwa treasure hunter itu cuma pencuri yang menyedihkan. Dibalas lagi nih sama si Ignis bahwa space pirate itu juga sama aja menyedihkannya begitu kan. Sampai akhirnya mereka saling roasting nunjukin pamer barang yang berhasil mereka curi atau kumpulin gitu kan. Ya kalian bisa lihat sendirilah dan bisa tonton sendiri kekocakannya seperti apa scene-nya. Kemudian Kengo pun nunjukin Hyper Gun yang dibuat sama Akito untuk berubah menjadi Ultraman Torriger. Dan akhirnya Akito pun di sini mendapatkan ide untuk memindahkan data dari Z Tracer ke Hyper Key kosong supaya Haruki pun bisa berubah lagi menjadi Z gitu kan. Sementara itu Ignis dan Barossa yang belum kelar urusannya kejar-kejaran nih. Karena barang si Barossa ini diambil sama Ignis gitu kan. Nah, tapi si Barossa ini menemukan benih juran yang jatuh dan akhirnya dimakan sama Barossa dan berubahlah Barossa menjadi raksasa. Kemudian si Ignis dikejar-kejar nih sampai pengen diinjek-injek sama Barossa yang udah jadi gede gitu kan. Haruki pun kemudian menyerahkan Barossa kepada Kengo, sementara Akito masih berusaha membuat Hyper Key Ultraman Z seperti itu. Berubahlah Kengo ini menjadi Ultraman Torriger. Tapi kenapa di shootnya harus dari angle ini gitu kan? Kan ambigu gitu ya kan, kayak bisa gitu seenggaknya dari punggung nggak dari bawah gitu kan. Aneh mamang. Kemudian kita disajikan sedikit pertarungan dengan ya seperti biasa kamera yang dinamis bergerak ke kanan kiri atas bawah ya, walaupun gue pribadi agak mual untuk lihatnya gitu ya. Trigger pun di sini cukup struggle buat ngelawan Barossa ya, karena si Barossa ini barbar berantemnya ya dia teman-teman ya. Kemudian di sini pun juga ada reference ke banyak seri dan juga banyak Ultraman gitu, tapi yang pengen gue fokusin di sini adalah reference ke Ultraman Mebius karena di sini ada ikan Kodaigon ya dari series Mebius dan juga pedang dari Gilfas yang berasal dari seriesnya Ultraman Max seperti itu. Hyper Key dari Ultraman Z original pun jadi, cuman Haruki ini kagak mau dengerin tutorial dari Akito dan main masuk aja nih ke dimensinya Ultraman Z gitu kan. Alhasil pas udah berubah karena spark lensnya kagak dibuka sama si Haruki, malah jadi nembak kosen dari Hyper Gun gitu. Udah gitu dicobain pula lagi sama Haruki buat kedua kalinya, saking penasarannya itu manusia. Nah, sampai pada akhirnya Ultraman Z ini tuh bilang ke Haruki, itu kayaknya bisa dibuka deh Hyper Gun. Dan ternyata bisa menjadi Spark Lens. Berubahlah dan kita pertama kalinya dikasih lihat Henshin Rise dari Ultraman Z original di sini. Dan kocaknya di sini begitu muncul, kan Z juga kena sama ikan Kodaigon ya. Saking kesel lah mungkin dia sampai ngebanting itu ikan Kodaigon sampai ketam gitu ikannya, sampai matanya udah kagak jadi merah lagi gitu. Udah gitu si Ignis songong pula ya kan, udah diselamatin sama Trigger tapi malah bercanda gitu, kesannya kayak gue mau mati tapi bohong. Kurang ajar emang si Ignis ini ya. Nah kemudian teman-teman, pertarungan antara Barossa melawan Torriger dan Z pun berlangsung. Namun karena si Barossanya ini barbar, kewalahanlah Z dan juga Torriger. Sampai pada akhirnya Beliarok pun datang dan marahin Z. Dan dia juga bilang, lu jangan lompat antar dimensi lagi, lu susah dicari, woi gitu kata si Beliarok. Dan Torriger pun juga memanggil Circle Arms. Adu pedang dah itu mereka bertiga ya, sampai pada akhirnya Barossa Seijin mau kabur dengan sayapnya gitu kan. Dan dikalahkanlah dengan Decium Claw ditambah dengan Zepherion Claw Impact seperti itu. Terbanglah mereka ke langit seperti biasa. Ultraman kan kalau habis berantem terbang ya, cuma karena Z terbangannya rokes banget ya. Sampai si Ultraman Torriger itu kayak, wih hati-hati dong gitu kan, karena kudu banget gitu dia kalau terbang. Si Ultraman Z ini ngebentuk huruf Z gitu kan, rokes banget gitu ya. Dan berakhirlah dengan Ignis yang ngembaliin medal Haruki dengan alasan berkat Haruki Ignis punya petualangan berharga di episode kali ini. Dan juga Kengo dan Haruki pun akhirnya janjian pengen makan ramen bareng seperti itu. Ya, untuk plot saja sudah sampai di situ ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi seperti biasa membahas pembahasan yang lain-lainnya gitu. Yang pertama pengen gue bahas di sini adalah kenapa nih Ultraman Z bisa ada di bumi. Sementara di akhir episode Ultraman Z sendiri Haruki kan pergi mengembara ya teman-teman ya bersama dengan Ultraman Z. Dah menurut gue Haruki bilang di episode akhir ini kan dia akan kembali di musim panas pada tahun baru gitu. Nah, jadi kemungkinan ini terjadi nih teman-teman saat Haruki sedang homecoming. Dan kebetulan saat dia sedang pulang, Barossa Seijin ini mencuri Kingjo Storage Custom. Sehingga terjadilah kejar-kejaran sampai keluar angkasa seperti itu. Ya kemungkinan terkuat sementara ini itu ya teman-teman ya. Bukan terjadi di timeline sebelum final episode Ultraman Z. Tidak gitu. Karena Yoko di sini udah tahu identitas dari Haruki gitu. Dan juga Haruki juga sudah memperkenalkan diri
dirinya sebagai mantan pilot storage, yang mana berarti dia sudah tidak lagi menjadi anggota storage gitu. Cuma ya karena untuk estetika aja makanya Haruki pakai seragam storage seperti itu. Nah, menurut kalian gimana nih tentang kok bisa Haruki dan Z ada di bumi lagi? Ya, teori terkuat sih itu ya teman-teman ya untuk sementara. Kemudian moving on, kenapa Haruki di sini pakai baju hazmat saat ketemu Kengo, Akito, dan juga Yuna yang lagi menyelidiki Kingjo Storage Custom? Ya menurut gue pribadi ya, karena Haruki lagi berusaha benerin Kingjo Storage Custom dan dia kudu masuk ke sebuah ruangan yang emang berbahaya kalau nggak pakai baju hazmat seperti itu teman-teman. Ya karena kita lihat, karena begitu si Haruki keluar dari ruangan itu, Haruki disertai dengan asap-asap gitu kan yang menandakan bahwa tekanan di ruangan itu tuh tinggi banget gitu dan mengharuskan dia pakai baju hazmat buat melindungi dirinya. Namun karena si Haruki ini bukan mekanik ya hancur kerjaannya gitu kan, karena dia sendiri ngomong dia butuh bak kosan untuk benerin ini gitu ya, karena memang si Haruki ini kan cuma pilot ya dan ahli bela diri gitu dan dia bukan seorang mekanik gitu. Selanjutnya lagi adalah chemistry dari Akito dan juga Kengo di sini. Gue demen banget sama chemistry mereka di episode kali ini, dimana Akito ini sampai panik ngelindungin identitasnya Kengo sebagai Ultraman Toriger ya teman-teman ya. Dan terus juga Kengo ini tuh seneng banget sama Akito dan selalu begitu bangga sama Akito karena Akito ini pinter gitu kan. Bahkan Kengo ini nggak segan buat ngasih tahu kalau Akito ini yang ngedesain Nurse Desei dan juga Hypergun. Meskipun Akito sendiri tuh nggak suka digituin, kayak ya udah sih kagak usah kayak gitu gitu. Ya kan, seperti kata Kengo ke Haruki gitu kan, Akito itu lebih baik kok dari kelihatannya, dia emang galak dan suka ngeluh, tapi dia banyak banget ngebantuin, katanya Kengo begitu kan. Sebenarnya ya siapa yang nggak thanksin sih digituin, dipuji-puji gitu kan. Makanya Akito itu menurut gua dia nutupin rasa thanksinnya dengan bersikap kayak gitu. Makanya mereka ini bakalan menjadi partner yang kece gitu memang ya. Developmentnya mantep nih Suburaya nih, gue senang banget nih sama chemistry mereka di episode ini gitu. Kemudian lanjut lagi, di episode ini kita diberitahu nih bahwa Kengo ini bukan merupakan human host dari Toriger dan merupakan human form lagi kan. Seperti kata Ultraman Z sendiri ke Haruki bahwa Kengo ini merupakan Ultraman Toriger itu sendiri, atau lebih tepatnya mungkin reinkarnasi ya dari human form sebelumnya, seperti kasusnya Daigo gitu kan. Ya kembali lagi karena series Ultraman Toriger ini mengandung unsur-unsur dan ya bisa kita bilang cerita dari Ultraman 3 yang dimodifikasi lah gitu kan. Jadi kenapa kok bisa bang jadi human form gitu kan? Ya karena Kengo ini tidak pernah sekalipun berbicara kepada Ultraman Toriger. Ya kan kalau Haruki bisa ngomong sama Ultraman Z, Ultraman X bisa ngomong sama Daichi, Taiga bisa ngomong sama Hiroyuki dan lain-lainnya gitu. Kasusnya Toriger dan juga Kengo ini sama seperti Riku dan juga Ultraman Jit serta Mebius dan juga Mira gitu. Nah, coba kalian sebutin siapa lagi di kolom komentar yang kasusnya sama nih human form juga. Yuk komen. Selanjutnya, di sini Ultraman Z ini tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan Ultraman Toriger. Padahal Toriger ini seharusnya udah lebih lama ya hidupnya ya teman-teman ya. Karena dia aja udah hibernasi dan menjadi patung selama 30 juta tahun. Ingat, 30 juta tahun ini saat Trigger dijadiin batu dan hibernasi, bukan umur aslinya. Sebenarnya, that means umur Ultraman Toriger ini harusnya sudah lebih tua dari Z, yang Z ini baru berusia 5000 tahun ya teman-teman ya. Dan Ultraman Toriger ini umurnya belum diketahui pastinya, seperti itu. Ini antara memang Toriger yang ceritanya tidak diketahui lintas universe seperti kisahnya Ultraman 3, atau memang Ultraman Z yang nggak mau belajar sejarah gitu. Karena Z ini kan emang orangnya Ultraman itu kan memang gedebu-gedebukan banget gitu kan ya. Ya kayak abangnya kayak si Zero gitu kan ya. Tapi karena di episode selanjutnya Ultraman Z akan memakai form Gamma Future yang akan menggunakan medal dari Ultraman 3, bisa jadi Toriger akan mempelajari dan mengetahui versi alternatif dari dirinya dari universe lain, yaitu Ultraman 3 seperti itu. Lanjut lagi nih teman-teman, belum habis juga nih. Yang menjadi pertanyaan di sini banyak yang nanya kenapa Ignis bisa mendengar percakapan dari keempat orang ini di dalam dimensinya Z gitu kan. Kelihatan di situ sih memang Ignis lagi memegang sebuah alat. Ya memang kemungkinan alat itu bukan berasal dari bumi. Karena kalau dari motifnya itu kayak salur-salur itu bentuknya seperti buatan alien gitu kan.
Sebenarnya ya alasan masuk akal ya karena Ignis juga merupakan seorang alien gitu kan, yang Ultraman juga merupakan alien gitu. Jadi ya mereka bisa aja saling mendengar karena mereka sama-sama alien meskipun mereka itu beda dimensi gitu kan, di dimensinya masing-masing. Ya, alasan paling masuk akal begitu sih menurut gua ya, teman-teman. Kemudian villain di episode ini yaitu Barbossa Saijin. Nah, Barbossa itu di sini kelihatan lebih barbar, nggak taktis dibandingkan dua kakaknya yang pernah kita lihat ya, teman-teman ya. Tapi Barbossa yang ini tuh kelihatannya blow on gitu ya, teman-teman. Lebih kayak bocah daripada apa ya, seorang pirate gitu ya, berantem aja kacau, lempar-lempar mobil. Tapi mungkin ini lebih ke kepribadian si Barbossa yang ini yang kita lihat ya, teman-teman ya, dan beda dari kakak-kakaknya yang pernah kita lihat. Meskipun begitu, Barbossa yang ini itu bikin Trigger dan juga Z yang udah berpengalaman itu kewalahan loh, saking barbarnya gitu kan. Terus lagi Barbossa yang ini pun nggak bisa ngomong dan dia harus menggunakan Baby Zandria sebagai translator gitu. Jadi ya unik aja sih, karena emang Barbossa ini tuh beda sama kakak-kakaknya. Cuman alasan kenapa dia nggak bisa ngomong di sini masih menjadi misteri gitu ya. Kalau menurut kalian gimana, teman-teman? Coba komen, kenapa si Barbossa yang ini harus menggunakan translator? Apa dia belum belajar bahasa Jepang atau tidak gitu kan? Nah, lanjut lagi nih, gue pengen ngebahas percakapan antara Kengo dan juga Haruki. Di sini Kengo nanya terkait gimana jadi Ultraman, apakah susah atau tanggung jawabnya gede gitu. Haruki di sini dengan entengnya jawab, ya kalau dia itu nggak pernah ngerasa susah gitu saat jadi Ultraman. Padahal mah pas dulu dia krisis karena dia kagak mau ngebunuh monster gitu kan. Tapi emang sih selama Haruki menjadi Ultraman itu tuh selalu dibawa fun sama Haruki ya. That's why Haruki ini merupakan salah satu human host favorit gue yang menarik gitu, teman-teman. Dan juga bagi Haruki, menjadi Ultraman itu bukan sebuah tanggung jawab yang gede. Karena Haruki ngomong gini ya karena mungkin dia sudah berpengalaman, udah terbiasa lah sama resiko-resikonya dan udah nganggep jadi kayak biasa aja gitu kan. Kengo pun juga pasti nanti akan sangat-sangat banyak belajar dari Haruki terkait dunia per-Ultramanan dan juga akan menjadi lebih dewasa setelah banyak sharing dengan Haruki, seperti itu. Kemudian saat Haruki mau berubah, dia salah nih kan yang pertama karena dia nggak buka spark lens-nya dulu, sehingga dia nembakin Zestium Kosen dari Hypergun. Dan di sini akhirnya memang dijelasin sih bahwa Hypergun itu nggak dibuka kalau dimasukin Hyper Key dari Ultraman yang akan menembakkan kosennya. Karena di DX-nya pun kasusnya seperti itu. Kalau Hypergun nggak kita buka menjadi Spark Lens, tapi kita masukin Hyper Key dari Ultraman, kita tembak triggernya, itu akan menjadi kosennya, seperti itu. Ya mungkin nanti teknisnya bakalan dijelasin lagi sih ya sama Kengo ya, nanti ya kita nggak tahu, mungkin suatu saat gitu. Tapi ini membuktikan bahwa desain dari Hypergun milik Akito ini bener-bener mantap sekali. Wah gila. Nah, masih dengan Haruki lagi ya kan. Saat dia berubah, dia memegang Hypergun dengan tangan kanan sebagai tribut ke Kengo, yang mana saat Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger menggunakan tangan kanan. Namun saat dia berubah yang kedua kalinya, dia menggunakan tangan kirinya seperti saat dia berubah menjadi Ultraman Z. Iya, detail kecil sih tapi keren nih Suburaya memasukkan detail seperti ini. Kemudian lagi di sini Trigger memakai Circle Arm yang dibentuk dengan bentuk claw ya, teman-teman ya. Tapi claw-nya ini dengan multi type gitu. Yang mana selama ini kita tahu bahwa claw ini merupakan senjata dari power type gitu kan. Jadi ternyata Trigger ini bisa menggunakan form lain dari Circle Arm meskipun dengan form yang berbeda pula gitu kan. Cuman akan beda nama di depannya doang gitu. Kalau biasanya power claw ini serangan adalah Delasium Claw Impact, di sini jadi Zeperion Claw Impact, tergantung formnya gitu ya, teman-teman. Tinggal nunggu semua form yang lain pakai semua jenis Circle Arm seperti itu di kemudian episode tentunya. Dan yang terakhir nih ya teman-teman, panjang juga bahasan kita episode kali ini. Seperti biasa, overall dari episode kali ini, episode ini jujur jadi lebih hidup ya dengan adanya Haruki dan juga Ultraman Z gitu. Meskipun pacingnya terasa terburu-buru karena masalah durasi gitu kan, tapi tetap bisa ngasih kita komedi, action, dan narasi eksposisi yang padat gitu. God Select pun di sini kelihatannya kurang gitu ya, karena memang cerita di sini lebih fokus kepada Kengo, Akito, dan juga Haruki serta Ultraman Z. Nah, karena biasanya permasalahan di episode Ultraman Trigger itu adalah dialog yang awkward ya teman-teman ya, tapi di episode kali ini flowingnya bagus banget teman-teman. Dialog antara Haruki dan juga Kengo itu benar-benar flowing dan nyambung mereka ngomongnya gitu, nggak awkward. Akito pun juga banyak berperan di sini dalam kesuksesan Ultraman Z di episode kali ini. Fighting scene-nya memuaskan, nggak aneh-aneh, nggak ada yang aneh-aneh di fighting scene-nya, biasa aja dan nggak
nggak terkesan diburu-buruin, nggak terkesan dilama-lamain juga ya, menurut gua pas aja gitu. Fan service-nya bagus deh pokoknya ya teman-teman untuk episode ini, kayak Ignis dan Barossa yang saling flexing barang curian mereka, terus juga Dark Giants yang santuy di atas gedung chilling gitu aja sambil ngeliatin Barossa Seijin, dan scene berubah Haruki yang kocak gitu. Ditunggu aja episode selanjutnya kombinasi antara Kengo dan juga Haruki ya teman-teman, karena episode selanjutnya Haruki masih ada nih di Universe Trigger gitu. Udah sih ya teman-teman, ya mungkin itu aja yang bisa gua bahas di sesi bahas-bahas kita kali ini. Lumayan lama, lumayan panjang bahasan kita di episode kali ini, tapi semoga aja gue bisa memberikan eksposisi atau penjelasan-penjelasan yang mungkin dari teman-teman yang banyak yang belum mengerti, atau kalau memang sudah mengerti, gue berharap bisa memberikan info-info terbaru atau detail-detail kecil aja deh seenggaknya gitu ya. Dan thank you banget buat kalian sudah menonton video ini. Tunggu breakdown dan bahas-bahas gua di episode ke-8 ya berarti ya, nanti selanjutnya gitu. Oke, jadi sekian dari gua Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow.